Halo semua, salam sejuk. Ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 bersama saya, Bringin Nusantara. Bapak fasilitator saya adalah Bapak Maruli Simbolon MPD, Kepala Sekolah SD Sumber Tunas Abadi 2. Perkenalkan, pengajar praktik saya Ibu Teti Andriani Siregar dan saya adalah CGP Angkatan 10, Koneksi Antar Materi, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, Visi Guru Penggerak, dan Budaya Positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Gagasan Ki Hajar Dewantara Ingarso Sung Tulodo. Pendidik memberikan teladan, In Madio Mangun Karso. Pendidik selalu berada di tengah, terus memulai dan memotivasi. Dan Tutwuri Handayani. Pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Tidak hanya merupakan slogan dan kata-kata indah semata. Sistem pendidikan yang masih membatasi perlu diperbaiki agar sejalan dengan dedikasi Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan identitas budaya anak bangsa sehingga menciptakan generasi cerdas dan berkarakter. Saya menyadari bahwa melalui pendidikan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dapat dilestarikan dan membentuk kepribadian bangsa. Penanaman nilai-nilai budaya dan karakter melalui pendidikan pada akhirnya akan menciptakan identitas bangsa yang kuat. Dalam hal ini, Pancasila menjadi landasan utama yang perlu diimplementasikan secara menyeluruh dan mendalam dalam jiwa generasi anak bangsa. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kolaborasi antara rekan sejawat, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu bernalar kritis, dan dikaitkan dengan ilmu kuiri apresiatif yang dituangkan dalam tahapan Bagza. Nah, itu dia Bapak Ibu tentang visi guru penggerak. Budaya positif. Menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid dengan keyakinan kelas dalam kesepakatan yang dibuat. Guru berperan sebagai manajer dan teman serta mempraktikkan segitiga restitusi dalam persoalan murid. Sejauh manakah pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Wow, disiplin positif. Sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, mengajarkan anak tentang konsekuensi terhadap tindakannya, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi bagaimana anak itu dapat mengimplementasikan pembelajaran yang dia terima. Posisi kontrol, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol dan ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat didasari kebutuhan murid dalam membentuk budaya positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar secara sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga merupakan kalimat universal dan positif dan mudah diingat oleh para murid tentunya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buat keyakinan kelas dalam kesepakatan. Tujuan penerapan keyakinan kelas. PBM yang efektif dalam keterlibatan murid saat menentukan keyakinan kelas. Mewujudkan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid. Membiasakan budaya positif dalam disiplin yang positif tentunya. Lalu menjadi bahan komunikasi yang efektif bagi rekan guru dan murid. Segitiga restitusi dalam 3 langkah. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Hal menarik adalah adanya keterkaitan dan kesinambungan yang dapat dipahami dalam pembelajaran modul 1.1 sampai 1.4, di mana urutan langkah-langkah pembelajaran ini membentuk sebuah paradigma baru bagi saya untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid.
Hal yang tidak terduga, setiap guru harus bisa memposisikan diri dalam sebuah permasalahan. Setiap tindakan adalah pembelajaran, tidak ada hukuman dan hadiah. Motivasi intrinsik akan berdampak lebih panjang ketimbang kita memberikan hadiah, bahkan hukuman. Itulah beberapa hal yang tidak terduga yang saya dapatkan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menjadi pribadi yang tidak melakukan hukuman fisik terhadap murid. Saya menjadi pribadi yang mengarahkan murid mencari solusi terhadap permasalahannya. Saya akan bertindak untuk menciptakan suasana pembelajaran yang positif bagi murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Rekan sejawat yang tetap menjalankan posisi penghukum untuk mendisiplinkan murid karena dianggap lebih efektif. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Semangat untuk menjabarkan 5 posisi kontrol dan menunjukkan pemahaman agar rekan sejawat memilih hal yang berdampak lebih panjang terhadap gerakan perubahan. Jadi perasaan saya semangat dan merasa tertantang untuk menjelaskan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik adalah layanan dasar dan kesadaran untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang perlu diperbaiki adalah pemahaman yang lebih matang dalam 5 posisi kontrol untuk disesuaikan dalam berbagai kendala yang dialami murid serta kesepakatan antara dewan guru dalam mewujudkan visi sekolah yang aman dan nyaman dalam belajar. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi pembuat orang merasa bersalah. Perasaan saya sedih karena terkesan mempermalukan murid. Saat ini saya pakai adalah posisi manajer. Perbedaannya saya dapat melihat perubahan yang lebih baik dalam pribadi murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, validasi tindakan yang salah. Saya mempraktekannya dengan cara menjabarkan kesalahan-kesalahan murid dan tidak memperhatikan solusi dan perkembangannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Bagaimana cara kita dalam manajemen agar budaya positif ini dapat dilaksanakan semua warga sekolah dan cara menduplikasi yang efektif dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekolah? Terima kasih telah menonton video ini. Salam sejuk, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak dan semua guru di Indonesia.